Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, Bapak kali ini akan mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya Bapak tanya, di sini anak-anak pernah mendengar kepala sekolah sedang melakukan pidato atau guru pada saat melakukan upacara? Dan juga anak-anak pernah mendengar Pak Presiden kita pada saat berpidato dengan disaksikan banyak orang. Nah, jadi apakah anak-anak ingin mempelajari bagaimana cara membuat teks pidato? Dan pada materi pembelajaran kali ini Bapak menggunakan model pembelajaran Think Talk Words. Apa itu? Itu adalah model pembelajaran yang mana kalian akan Bapak kelompokkan, lalu kalian akan berdiskusi dan membuat sebuah teks pidato, lalu kalian menuliskannya nantinya di kertas lembar kerja yang akan Bapak bagikan. Lalu Bapak akan memerintahkan atau Bapak akan memilih dari beberapa kelompok itu akan maju untuk membacakan pidato. Jadi sebelumnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari teks pidato. Nah, jadi pengertian teks pidato adalah informasi atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara di depan orang banyak. Nah, itu tadi adalah pengertian dari teks pidato. Teks pidato memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Di sini ada tujuan. Tujuannya itu yang pertama adalah mempengaruhi atau bersifat persuasif, yang mengajak orang-orang agar setuju dengan apa yang akan pembicara sampaikan. Nah, yang kedua adalah tujuannya itu menginformasikan hal-hal yang perlu atau yang harus didengar orang yang belum orang ketahui, lalu kita sampaikan. Maka informasi itu adalah bersifat informasi baru yang harusnya orang dapatkan. Yang ketiga adalah tujuannya itu membuat sebuah kesan yang baik agar masyarakat atau orang yang mendengar pidato kita itu setuju apa yang akan kita sampaikan, sehingga mereka terpengaruh agar berbuat sesuatu yang kita informasikan tadi. Selanjutnya ada cirinya, ada materinya. Nah, materi di sini adalah materi teks pidato ini bersifat materinya hal yang baru, yang mungkin orang belum tahu, dan kita sebagai pembicara memberikan materi yang mana materi ini ditulis dengan data-data yang telah kita cari terlebih dahulu. Jadi materi ini tidak boleh kita isi dengan pendapat kita sendiri, dengan opini kita sendiri. Maka kita harus membuatnya dengan pendapat berbagai orang, lalu kita sampaikan nantinya. Oke. Lalu ada objektif, yang mana objektif ini adalah materinya itu bersifat informasinya itu dirangkum dengan data-data yang faktual, data-data yang bisa dilihat dengan secara nyata, lalu kita sampaikan secara terbuka. Maka itu membuat pendengar atau membuat orang yang mendengarkan informasi kita itu menjadi tertarik terhadap materi kita. Lalu cirinya itu ada yang wawasan baru. Nah, wawasan baru di sini agar orang yang belum pernah mendengarkan teks pidato kita ini menambahkan wawasan baru di dalam pikirannya atau di dalam pengetahuan dirinya. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah teks pidato, maka kita harus mencari apa hal yang baru yang belum diketahui orang. Lalu ketika kita memberitahukan, maka itu akan menjadi wawasan baru dan dia akan menyetujui atau mengikuti informasi kita tersebut. Oke, setelah kita menyampaikan teks pidato,
maka jangan lupa kita memberikan sebuah kesimpulan terhadap materi yang sudah kita sampaikan tersebut. Jadi, materi kesimpulan ini biasanya dilekatkan pada akhir teks. Nah, kesimpulan ini dirangkum untuk para pendengar memahami lebih detail informasi yang kita sampaikan. Baiklah, itu tadi pemaparan Bapak tentang teks pidato. Yang mana teks pidato itu sifatnya persuasif. Jadi mengajak untuk orang-orang menyetujui kita. Jadi ketika anak-anak ingin membuat teks pidato, maka carilah informasinya yang bersifat persuasif atau agar orang itu bisa mengikuti kita. Nah, apakah anak-anak paham tentang informasi teks pidato yang Bapak sampaikan? Baiklah, setelah paham, baiklah kalian akan lanjut untuk mengerjakan tugas yang telah Bapak sampaikan. Lalu nanti akan Bapak panggil untuk menyampaikan bagaimana menyampaikan teks pidato yang baik. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.